warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmalia Putri dengan NPM 20110604041 dari kelas 5C. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah evolusi untuk ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusumawardani, MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai seleksi alam. Nah, tanpa berlama-lama, marilah kita saksikan video selanjutnya untuk pemaparan materi tentang seleksi alam. Selamat menonton! Yang pertama yaitu pengertian seleksi alam. Seleksi alam adalah perbedaan kemampuan untuk hidup dan reproduksi dari suatu individu yang diakibatkan oleh perbedaan kecocokan fenotip yang dimiliki organisme tersebut dengan lingkungan. Ini adalah mekanisme kunci evolusi, perubahan karakteristik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Charles Darwin adalah orang yang mempopulerkan istilah seleksi alam serta membandingkannya dengan seleksi buatan yang menurutnya disengaja sedangkan seleksi alam tidak. Selanjutnya yaitu variasi evolusi melalui seleksi alam. Variasi berasal dari mutasi materi gen, pertukaran gen melalui reproduksi seksual dan migrasi antara populasi atau gen flow. Variasi juga berasal dari pertukaran gen antar berbagai spesies, misalnya melalui transfer gen horizontal. Pada bakteri dan hibridasi pada tanaman, meskipun ada introduksi konstan variasi melalui proses-proses ini, kebanyakan genom spesies identik pada semua individu spesies yang bersangkutan. Teori seleksi alam, Darwin meletakkan dasar-dasar teori evolusi modern dan eksperimen serta observasinya menunjukkan bahwa organisme dalam populasi bervariasi satu sama lain, bahwa variasi ini diwariskan dan perbedaan-perbedaan ini dapat terjadi melalui seleksi alam. Variasi adalah dalam semua populasi organisme. Selanjutnya, variasi yang diwariskan reproduksi diferensial. Variasi terjadi secara alami di antara individu dari setiap populasi organisme. Beberapa variasi dapat meningkatkan peluang individu untuk bertahan hidup dan bereproduksi sehingga laju reproduksi dalam hidupnya meningkat. Ini berarti meninggalkan lebih banyak keturunan. Jika ciri-ciri yang memberikan keuntungan reproduksi pada individu-individu ini juga diwariskan, yaitu diturunkan dari induk ke keturunannya, maka akan ada perubahan proporsi dari populasi. Misalnya, proporsi kelinci cepat atau ganggang yang lebih efisien akan sedikit lebih tinggi di generasi berikut. Selanjutnya, seleksi alam ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada kebugaran. Kebugaran adalah inti dari seleksi alam. Dalam istilah luas, individu yang lebih fit memiliki potensi yang lebih baik untuk bertahan hidup. Seperti dalam frase terkenal, keberlangsungan makhluk hidup yang paling fit, tapi asli kebenaran dari istilah kebugaran tersebut jauh lebih implikasi. Teori evolusi modern mendefinisikan kebugaran bukan dengan seberapa lama suatu organisme hidup, tetapi seberapa sukses organisme itu dalam bereproduksi. Yang kedua ada persaingan. Persaingan adalah interaksi antara organisme di mana keberlangsungan suatu individu menurun karena adanya kehadiran individu lain. Ini mungkin disebabkan karena keduanya mengandalkan sumber daya terbatas yang sama seperti makanan, air, atau wilayah. Selanjutnya adalah berdasarkan efek pada suatu sifat. Seleksi penstabilan berfungsi untuk menahan proporsi sifat pada tingkatan optimal yang stabil, dan dalam kasus yang paling sederhana, semua penyimpangan dari optimal ini secara selektif merugikan seleksi alam memilih sifat yang ekstrim dari suatu sifat. Selanjutnya yang keempat adalah berdasarkan efek pada keragaman genetik. Salah satu mekanisme untuk ini adalah keunggulan heterozigot, di mana individu dengan dua alel berbeda memiliki keunggulan selektif dibandingkan individu dengan hanya satu alel. Munculnya polimorfisme pada lokus golongan darah ABO manusia disebabkan dengan cara ini. Selanjutnya yang kelima berdasarkan unit pemilihan. Seleksi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan level atau unit seleksi. Seleksi individu berlaku pada individu dalam arti bahwa seleksi memiliki suatu individu.
Yang keenam, berdasarkan sumber daya yang diperebutkan, seleksi dapat diklasifikasikan menurut sumber daya yang diperebutkan. Seleksi seksual dihasilkan dari persaingan memperebutkan pasangan. Seleksi seksual biasanya berlangsung melalui seleksi kesuburan. Seleksi alam selanjutnya yaitu adalah perlombaan senjata. Seleksi alam terlihat bekerja dalam berkembangan eksistensi antibiotik di mikroorganisme sejak penemuan penisilin pada tahun 1928. Antibiotik telah digunakan untuk melawan penyakit akibat bakteri. Yang terakhir yaitu ada spesiasi. Spesiasi membutuhkan isolasi reproduksi yaitu penggunaan aliran gen E.B. Poulton menyadari pada tahun 1903 bahwa isolasi reproduktif dapat berkembang melalui divergensi jika setiap garis keturunan memperoleh alel yang berbeda dan tidak kompatibel dari gen yang sama. Materi selanjutnya itu perkembangan sejarah. Yang pertama ada teori pra-Darwinian. Beberapa filsuf dari era klasik termasuk Empedocles dan penerus intelektualnya penyair Romawi Lucretius mengungkapkan gagasan bahwa alam menghasilkan berbagai macam makhluk secara acak dan hanya makhluk yang berhasil memenuhi kebutuhan mereka dan mampu berkembang biak yang dapat bertahan. Yang kedua yaitu teori Darwin. Pada tahun 1859, Charles Darwin mengemukakan teori evolusi melalui seleksi alam sebagai penjelasan untuk adaptasi dan spesiasi. Dia mendefinisikan seleksi alam sebagai prinsip yang melestarikan setiap variasi kecil dari suatu karakteristik jika karakteristik tersebut berguna untuk kelangsungan hidup organisme. Perkembangan sejarah yang selanjutnya adalah sintesis modern. Seleksi alam sangat bergantung pada gagasan hereditas, tetapi teori ini muncul sebelum konsep dasar genetika berkembang. Meskipun biksu dari Moravia, Gregor Mendel, bapak genetika modern sezaman dengan Darwin, karyanya tidak terkenal dan terbaring dengan ketidakjelasan. Teori genetika Mendel baru ditemukan kembali pada tahun 1900. Selanjutnya dasar genetik. Yang pertama ada genotip dan fenotip, yang kedua ada arah dari seleksi, yang ketiga dampak, yang keempat asal-usul kehidupan, yang kelima sel dan biologi molekuler, yang keenam teori sosial dan psikologis, yang ketujuh teori informasi dalam sistem, dan yang kedelapan dalam fiksi. Sekian itu dia penjelasan dari saya mengenai materi seleksi alam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.